Nah, ini dia. Nah, yang pertama kan kita buat dulu diketahuinya apa yang mau ditanya. Misalnya kita misalkan itu angka huruf alfabet itu A itu mulai dari sampai sebutkan. Bisa juga A dari mulai dari 1. Itu terserah kalian. Nah, aku kan buatnya di sini A-nya dari 0. Terus kita gabung kita buat aja. What's your step? W kan 22, A 0, T 19, C 2, H 7, Y 24, O 14, U 20, R 17, S 18, T 19, E 4, dan P 15. Nah, kita masuk ke fungsi yang pertama. Dikasihkan fungsi pertama adalah P tambah 14 mod 26. Nah, yang P ini, tunggu ya. Yang P ini kita tukar ke tiap-tiap yang ini tadi, yang nomor angka-angka ini. Misalnya angka yang pertama W-nya. W-nya kan 22. 22 tambah 10 kan 22. 22 tambah 10. 22 tambah 14 kan 36. 36 mau 26 kan 10. Itulah untuk hasilnya yang ini. Terus yang lanjut ke huruf berikutnya. Misal A itu kan 0. Tukar lagi ke P-nya. 0 tambah 14, 0 tambah 14, 14. 14 mod 26 kan 14. Gitu dia sampai langkahnya sampai ke akhir nanti, sampai ke huruf P. Nah, setelah dapat yang ini, kita tukarkan lagi ke huruf yang tadi, huruf yang mulai dari A sama dengan 0, sampai J sama dengan 25. Kayak misalnya K itu kan 10. Terus O 14. Gitu dia. Sampai sini ada yang udah paham sampai sini? Paham, Bang. Paham, Bang. Ada yang kurang paham? Izin, Bang. Iya. Itu kan yang A-nya 0. Baru tambah 14. Ya. Mod 26-nya bukannya 12 ya, Bang? Bukan. Apa namanya? 14 mau 26 itu tetap 14, tak dia hasil bagi yang dari pertama. Cobalah tunggu ya. Biar lebih jelas, biar lebih paham kalian. Biar kita buktikan dia. Nah, 14 dia kan. Enggak 12. Jadi dia kalau misalnya dia enggak bisa dia dibagi, dia hasilnya bilangan yang pertama tadi, bilangan yang 14 ini. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Ada lagi yang kurang dipengerti? Mungkin di yang C-nya, Bang. Oh, yang C-nya. Oh, karena minus itu ya. Iya, Bang. Nah, yang C kan dikasih fungsi minus 7P tambah 1 mod 26. Udah kita tukar tadi itu semua kan. Misalnya 22. Min 7 kali 22 itu kan ya. Min 22. Kok bisa ya? Ya. Ini. Min 22 kan kali 7 itu 100, min 154. Nah, min 154 tambah 153, 154 tambah 1 kan 153. Nah, 26 kali berapa lah yang mendekati ke 100 min 194. Nah, dia tadi ku cari dia mendekati ke min 156. 26 kali 6. Coba kalian kalikan di situ 26 kali 6. Pasti jawabannya nanti min 156. 156 kan?
Berarti dia nanti min 153 mod 26. Tunggu. Nah, ini nanti dia. Minus 6 kali 26 itu kan 154. Terus, tadi kan dia yang hasil kita dapat min 7 pi tambah 1 kan min 153. Dari 100, min 156, tambah berapa lah dia biar kembali ke min 153. Berarti sisa baginya itu kan 3. Tetaplah huruf ketiga. Huruf ketiga dari tadi kan kita buat dari awal A sama dengan 0. Berarti huruf ketiga itu D. D ya, iya D. Kita tukarkan lagi lah kayak biasa. Sampai sini ngerti? Cukup paham. Masih sulit di moodnya bang. Oh, gini. Oh, di mode ya? Kalau saya itu bang masih sulit. Gini istilahnya kayak gini kan. Tadi kan kita tukarkan kan misalnya 22 kali min 7 kan 154 kan. Nah, kita tambah 1 dia min 153. Prinsip mod kan sisa hasil bagi. 26 kali berapalah biar mendekati si min 153 tadi. Min 20 yang dapat tuh kan dia paling mendekat dia ke min 6. Tapi dia min 6 kali 26 itu 156. Nah, biar dia sisa baginya jadi biar dia sisanya jadi min 153, tambah berapa lah yang min 156 ini? Kan tambah 3 dia biar kembali jadi min 153. Dengar bisa Udah. Udah paham? Kalau mod ini mudah Aku ya. bang. Tinggal ngerti konsepnya aja dia. Nah, untuk bagian yang enkripsi ini ada yang kesulitan masih? Halo? Izin bertanya bang. Yuk, siapa ini? Daniel bang. Ya Dan. Jadi kan bang, kok misalnya kan yang apanya kan misalnya izin noted ya bang. Oh iya. Misalnya kan 15. 15. Nah misalnya kan bang. Ya. Jadi yang dekatnya itu min 14. Ya, jadi Ya. sisa modnya itu kan sisa Ya. negatif 1 atau memang yang harus mendekati misalnya yang di bawahnya ini. Tergantung modnya juga Dan. Apanya itu Ya, Dan. Maksudnya gimana bang? Masuk kan? Kita tergantung modnya juga. Misalkan kayak 26 tadi kan. 26 kali berapa lah biar mendekati ke min 153 tadi. Nah, yang paling dekat itu yang kita gunakan. Kalau misalnya bang ini 10, yang kita gunakan ini yang 15. Yang min 1. Mana? Kok misalnya modnya 5? Masuk gimana Dan? Gimana gini ya bang? Tunggu. Aku agak masih aneh, bingung terhadap pertanyaanmu. Gimana ya bang? Tunggu ya bang. Kan pokoknya itu sebentar ya bang, mikir. Oh, kan misalnya kan gini bang, ada 10, min 10 sama min 15. Ya. Nah, pokoknya apanya ini, apa namanya itu batasnya ya beda orang ini beda 5 lah. Ya. Kan modnya 5 kan. Modnya 5. Bukan. 5. Gimana ini ya? Tunggu bang, pokoknya antara gini bang, kan. Jadi ini min 14. Kalau misalnya kayak gini kan, apanya bang, ini yang mendekati ke 15, jadi negatif 1 gitu bang. Pusatnya di mana? Kan tadi pusat kita min 153. Sekarang pusatmu di mana? 3, 14. Ya 15 lah.
Iya, jadi min satu. Jadi maksudnya ini dipindahkan ke sini gimana, Bang? Mana yang satu ininya maksudmu? Iya, dipindahkan ke angka ini. Apa Oh, namanya huruf? ya. Min satu itu. Oh, tinggal tengok lain dan misalnya kan tadi aku bilang kita andaikan misal A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan selanjutnya. Nah, kan di sini kita dapat setelah kita enkripsi dari yang awal, kita dapat hasilnya yang ini. Tunggu ya. Kita dapat hasilnya yang ini. Nah, setelah kita dapat hasilnya yang ini, kita ubah lagi ke huruf ya. Nah, 3 itu huruf keberapa lah? Kalau A-nya itu dimulai dari 0. D. D kan? Ayo, Bang. Ya udah terus 1 B kan. Kalau yang nukar-nukar ini tergantung cara kalian. Kayak aku kan aku buat dia A dari 0. Nggak tahu kayak kalian terserah mau kalian buat dari A sama dengan 1 terserah. Nggak apa-apa itu. Oke, Itu Bang. cara penukarannya aja. Kasih, Bang. Oke dan. Udah ngerti kan? Oke, Bang. Oke, Bang. Lagi. Yang untuk enkripsi ini nanti UAS ini UAS UTS pasti ada satu soal tentang enkripsi, yakin aku. Makanya kalau belum ngerti tanya aja sekarang. Udah pada ngerti semua, kalau berarti kalau diam ini udah pada ngerti semua kan? Halo? Apa? Tengok. Enggak, yang 15 itu Bang, yang angka terakhir. Yang terakhir yang ini. 15 kali min 7 kan berapa itu ya? Min 105. Terus tambah 1 kan? Tambah 1 min 104. Nah, 26 kali berapa yang mendekati ke min 104? Hah? Kali min 4. Min 4. Min 4 kali min 4 kali 26 kan pas dia min 104 kan? Iya, Bang. Nah, sisanya kan 0. Ya udah kita tulis aja 0. 0. Jadi 0 itu huruf pertama A, kita tukarlah ke A. Udah ngerti siapa tadi nanya itu? Aku Bang Lile. Udah ngerti Lile? Jadi jangan bingung. Bang, Jangan bingung kalau kalau emang hasil sisa baginya 0, ya buat 0. Jangan kalian tambah-tambahi. Kalau emang itu hasilnya itu aja buat. Udah ngerti? Berarti ngerti Bang. Berarti lah kalau ngerjain soal kayak gini. Kalau aku sih sebenarnya mudah, tinggal kalian aja yang kalian latih cara hitung-hitung kalian. Kalau aku bilang ya, cara kali-kali kalian ya, kalau cepat kalian kali-kali, cepat kalian ngerjakan ini. Terus kalau pandai kalian nukar-nukar misalnya kan, kalian buat A1, B, kalau pandai kalian ingat-ingatnya misalnya K itu berapa ya? Kalau pandai kayaknya cepat ini kerjakan ini. Izin Bang. Ya ada siapa nih? Roni Bang. Coba dulu Bang, misalnya kalau nilai P itu dibikin 1 Bang, berapa nanti hasil inskripsinya Bang? Kalau misalnya nilai P itu kita bikin 1 Bang. Ya, 1 terus. Berapa nanti jadi inskripsinya Bang? Nilai P-nya 1. Ya Bang, kan nanti jadi minus 6 itu kan Bang. Jadi gimana Bang? Apa minus? Oh iya minus 6. Jadi gimana Bang berapa apanya nilai apanya Bang? Nomor yang inskripsinya Bang? 1. Berarti jadi 6 dia kan? 6 berarti 6 mod 26. 6 mod 26 berapa? 20. Hah? 6 lah. 6 bukan 2. Jadi bedakan ya 26 36 mod 26. Itu 10, itu sisa baginya. Nah, kalau 6 mod 26 jangan kalian kurangkan kayak gitu.
Kalau Bukannya minus, Bang. Kan minus, Bang. Orang ini kan Bang, dibikin ke kali 1, padahal kan lebih dekat minus ya. tunggu ya, biar kalian percaya ya. Langsung lah kita buat Google. Google paling tahu semua. 6 mod berapa tadi? Mod 26 kan? Minus 6 Bang. Minusnya bang, itunya. Oh, minus 6. Minus 6 tadi ya? Iya, minus 6, Bang. Iya bang. Iya lah, kalau dia minus ya wajib 20, wajib dikurangkan. Tapi kalau dia positif kayak yang ku bilang tadi kan, yang 14 mod 26 itu, dia harus kembali ke nilai awalnya 14. Kan tadi awal udah aku jelaskan kan yang bagian A kan. Oke, Bang. Oke, Bang. Oke. Jadi enkripsi ini masih ada masalah? Tunggu dulu Bang. Kenapa delay? Min 6 itu 26 kali berapa lebih dekat? Bukannya kali 0 ya? 0. Hah? Jadi kalau cara Bang tadi kan dapatnya min 6. Min 6 itu 26 kali berapa lebih dekat ke situ. Iya kan? Ya, ya. Terus Bang, Gini ya aku bilang ya. Kayak mana aku bilang jelaskan kalau yang bagian min ya. Tunggu. Intinya kalau yang misalnya kalau yang nggak bisa, yang sisa bagi, misalnya nggak bisa dikalikan, misalnya kayak tadi yang ini, yang mana tadi itu, yang ini, yang 14 mod 26 itu kan nggak bisa. Intinya kalau dia nggak bisa, dia kembali ke awal yang pertama 14. Nah kalau dia minus dibagi ke angka yang lebih besar dari dirinya, itu dikurangkan. Nanti coba aku tahu kayak mana caranya, lupa pula aku kayak mana cara kalau yang bagian minus yang kayak yang tadi min 6 mod berapa tadi, min 6 mod 26, lupa pula aku caranya itu. Atau ada yang tahu? Setahu saya sih, Bang, kita cari yang angkanya lebih kecil. Kalau misalnya tadi 26 kali 0 kan, berarti 0 itu lebih besar daripada min 6. Jadi nggak bisa pakai. Ya. Makanya kita harus pakai min 1 dikali 26. Min 1 kali 26. Iya. bingung. Tapi itulah intinya konsepnya. Kalau cara pengerjaannya kurang ngerti aku yang bagian min. Kalau konsepnya itu, kalau misalnya dia misalnya 14 mod 26, kayak gitu dia nggak minus, dia kembali hasilnya itu kembali dengan yang pertama. Nah kalau yang minus dia itu dikurangkan. Kalau yang ku ingat kayak gitu. Itu dulu klaim yang ya, nanti ku cari tahu dulu kayak mana caranya bagian yang minus. Bang, izin Bang. Siapa? Kayaknya kurang. Angelita Bang. Angelita Bang. Oh Angelita. Kalau kayak yang ini Bang, kan karena penasaran juga, jadi ku coba pakai kalkulator modulo yang tadi itu kan Bang. Iya. Coba minusnya yang lebih besar dari modulonya. Kayaknya kurang pas kalau jadi dikurangkan Bang. Kurang pas juga ya? Iya Bang. Oh, kau ngerti cara apanya? Aku lupa pula cara kalau cari yang minus. Masih kurang tahu juga Bang, soalnya karena penasaran tadi Abang bilang kan, kalau yang minus dia jadi dikurangkan, jadi coba-coba angkanya gitu Bang, tapi nggak sesuai gitu Bang. Oke, kalau yang bagian yang minus ini yang kayak tadi entah si Roni kan, kita pending dulu ya. Aku pun bingung cara carinya, lupa pula aku cara cari yang bagian minus. Nanti aku tahu kayak mana hasilnya ya. Atau Oke. Aku ada yang tahu? Oh ya, bagi yang penasaran kenapa bagaimana cara mengerjakan negatif itu, kan kalian kan apa nih? Kan biasanya kalau modul itu kan apa kan bisa dikerjakan dengan positif kan? Ya? Iya Bang. Jadi kalau yang tadi nanya kayak mana cara mengerjakan yang negatif ya? Itu kan? Iya, Sebenarnya itu sama aja sih. Iya sama aja memang.
gini. Soal kita berapa tadi? Negatif 6 mod berapa? Mod 26. Mod 26 ya? Oh, biar aku anotasiin dulu. Mana anotasinya ini? Tunggu stop sharing dulu, Bang. Enggak di sini Ada, Bang. Tunggu ya. Ini ku sharekan di whiteboard aja nih. Ya udah, ini kalian dapat berapa tadi? Min 6 ya? Min 6. Min 6 mod. Ini kan soal kita kan? Kan gini. Ya, Bang. Min 6 ini min 6 ini dikalikan berapa lah? Supaya bisa apa? Supaya jadi positif gitu. Gak bisa ya? Harus sama negatif kan? Iya, Bang. Enggak. Berarti kita buatlah di sini berkalian apa? Kalau dikali 0 berapa? 0, Bang. 0 ya? Berarti 26 kurang 0 ya? Berapa tadi jawabannya di apa? 20, Bang. 10, Bang. 20? Oh, Jawabannya 20. Tunggu. Coba kita balikkan ya. Kita balikkan dulu. 20 itu kan hasil kan negatif 6 mod 26 kan hasilnya 20 nih. Dah. Berarti 20 dikurang 26 dikurang 20 berapa? 6, Bang. 6, Bang. Hah? 6 ya? Oh enggak. Kalau dalam modul itu kan sisanya itu kan apa? Apa namanya, sebagai pengurang apa ya kan? Pengurang kan. Ini contohnya. Contohnya 10 apa kita buat? 5 mod gini. 5 mod 10 5 mod 12 ya. Ini kan berarti 5 kali berapa biar hasilnya 12 kan? Apa yang mendekati? 5 kali 2 sisa 2. Berarti ini modnya 2. Cara pengerjaannya kan 5 kali 2. Sebentar, Bang. 5 mod 12 bukannya sama dengan 5, Bang? Berapa? 12 mod 5-nya hasilnya. 5 mod 2. Bukannya Iya. 5, Bang. Berarti 14, Bang. 14 mod 12 sama dengan 2. Oh, terbalik, Bro. Ini bukan 5 deh. Tadi 12 mod 5-nya. 2 itu sama dengan 2 ya? Iya, 2. Sorry. Baru ini pengerjaannya kayak mana nih? Apa kan 5 kali berapa biar yang mendekati 12 itu kan? Udah. Baru 12 kurang 10 ya? Iya. Iya, Bang. Oke. Jadi ini kan udah dapat nih. Terus untuk yang apa dulu? Untuk yang positif, yang terbaliknya dulu. 12 mod 5 ya? Sama dengan berapa? 5 ya? Gini ya? Enggak, Bang. Terbalik lagi, Bang. Oh, Jadi sama dengan ini. 5 mod 12. Sorry. 5 mod 12 5. Ini kayak mana cara pengerjaan yang ini? Cara pengerjaannya kayak mana? 5 di Berarti 12 dikali berapa? 0 gitu. Kali 0. Kali 0, Bang.
0. Baru sini kan apa kan? 5 Kali dikurang berapa nih? 5 dikurang 0 ya? 5 dikurang 0, ya. Oke, sekarang kita balik ke sini ya. Tadi kalian dapatkan negatif 6 mod 26 ya? Kok terhapus? Berat ini kan kita lihat sini kan 20 itu kan hasil sisanya tuh. Di sini. Dah. Berarti sesuatu berapa dikurang berapa biar hasilnya sesuatu berapa dikurang berapa biar hasilnya 20, gitulah. Kita mikir kebalikannya nih. Baru mod 26 nih kan. Mod 26 berarti sini 26 kan? Udah. Berarti sini harusnya 6 kan? Iya, Bang. Udah. Berarti Y itu udah. Jadi 6 kali berapa lah supaya hasilnya itu bisa apa? Bisa negatif 1 ya? Halo? Bisa negatif mod apa? Apa namanya? Pengalian ya? Enggak bisa. Oh, kayaknya aku juga terjebak nih. Kayaknya aku juga terjebak nih. Gimana menurut kalian? Boleh ketemu Bang. Hah? Balik kita? Aku mau nambahin bentar. Oke. Bang. Oke. Kita mulai dari apa dulu ya, dari yang konsepnya. 12 mod 26 berapa tadi kalian bilang? 12, Kak. 12, Kak. 12, Kak. Itu ada yang tahu kenapa bisa 12? Karena sisanya itu 12, Kak. Apa? Karena mungkin sisanya itu 12, Kak. Sisanya apa? Sisa pembagiannya, Kak. Pembagian yang mana? 12 dibagi 26, Kak. 12 bagi 26 kan nggak bisa. Nggak 12. Sisanya, Kak. Enggak. Bukan itu. Bukan dari situ itu ya. Jadi dari situ aja kita udah salah gitu loh. Kenapa itu bisa 12? Gini. 12 per 26 berapa? 0, sekian kan? 0,4 kayaknya. 0, sekian lah kan? Udah? 0, sekian dikali 26 berapa? 0 kan? Jadi 12 mod 26 itu 12 dikurang hasil dari baginya. 12 dikurang 0. Makanya itu bisa jadi 12. Izin, Kak, yang mengetik Izin, ya, Kak? Nggak Iya, nampak. silakan. Nggak nampak, Kak, yang Kakak ketik, Kak. Iya, nggak nampak ya? Iya, Kak. Aduh, maaf. Oh, berarti ini harus kita sendiri yang share screen-nya. Cobalah, Bang. Ini share screen, Bang. Udah nampak, Kak? Udah. Udah Kak, nampak izin, ya? Kak. Iya, silakan. Kalau misal kayak Kakak bilang tadi udah 0, sekian kan, Kak, udah nggak 0 lagi hasilnya, Kak. Udah ada angkanya. Iya, nggak jadi. Gini, siapa tadi yang bilang?
Angelita, Kak. 12 mod ini nampak 12 tadi kalian bilang kan? Kan? Iya enggak? Terus 12 per 26 berapa? 0,46. 6/13. 0, kan? Iya, 0, kan? 0, sekian. Karena dia 0, ini nggak usah kita uraikan, pokoknya dia 0. Jadi sisa bagi itu nggak ada 0, kan? Gitu loh maksudku. Dia bakalan ke 0 juga. Makanya tadi waktu 0 dikali 26 itu bakalan 0. Jadi irakannya ini 0, sekian itu sama yaitu kayak ini kan modul ini sisanya itu nggak bisa berkoma-koma kan? Atau pernah kalian jumpa sisanya itu modulnya itu berkoma-koma? Enggak kan? Enggak, Kak. Nah, makanya itu langsung bagus ya tadi aku memang silap buat di sini 0,4 kali 26 itu 0. Maaf ya. Maksudnya ini kan X-nya ini nggak usah peduli karena sisanya itu 0. Jadi kalau sisanya itu 1,2, kita buat sisanya itu 1 kan? Iya kan? Yang kecil-kecil itu kan? Iya kan? Aduh. Iya, Kak. Iya enggak? Nah, itulah. Makanya 0 kan? Terus kita kurangkan 12 dikurang 0. Makanya ini 12. Dari sini ya ini 12. Bukan asal dikurangin aja gitu. Asal kalau dia 12 mau 26 pokoknya bilangan awal ya. Enggak gitu. Semuanya pakai konsep gitu loh. Ya kan? Coba yang ini. Berapa? 14 juga. 14, Kak. Sama kan? Sama. Dan kalian udah bisa menjawab kenapa bisa 14. Bukan gara-gara bilang awalnya 14 gitu loh. Oke? Ini bisa kan? Maksudnya udah terjawab. Untuk Ya enggak? yang garis itu udah, Kak. Izin, Kak. Oke. Ya, Jadi bisanya, Kak, dibikin ini konsepnya itu dibikin kayak persamaan lain. Kalau misalkan 12 ini kan X, terus 26 ini Y, berarti selama X lebih kecil dari Y, berarti X mod Y itu sama dengan X, Kak. Ya, bisa disimpulkan gitu ya, karena udah terbukti ininya kan gitu. Jadi nggak konsepnya nggak kayak yang kalian bilang tadi, karena 12 depannya dari 12 kayak gitu. Iya silakan. Kalau misalnya dibilang hijau itu kayak gitu berarti minus. Kalau misalnya yang tadi kan kita minus tadi kan, Kak. Oh, ralat juga. Ralat dan. Oke. Iya, ngomong dulu lah, nggak apa-apa. Iya, ralatnya ngomong dulu, aku juga biar ngerti gitu loh. Dulu lah dan nanti ku ralat. Udah. Kau udah siap aku bilang. Jadi aku perbaiki, Kak. Berarti yang bisa dipahami itu selama X itu lebih kecil dari Y dan X itu selama X dan Y itu bilangan bulat positif dan X lebih kecil dari Y, maka hasil dari X mod Y itu sama dengan X. Mungkin itu lebih tepat. Tapi menurutku nggak apa buat gitu. Paham konsepnya itu bisa kembali ke konsep modulo gitu. X kurang Y, kalau X lebih kecil dari modulonya berarti segini. Nggak usah hafal, kan udah aku bilang kemampuan itu yang perlu. Nggak usah hafal apa namanya kayak yang tadi ya, ingat aja konsepnya gitu. Ini kan contohnya ini
dikasih dosen mulai dari semester 1 lah kami. Sampai sekarang ingat, karena bukan angkanya yang diingat, tapi konsepnya. Paham kan maksudku? Benarnya yang dibilang si Lile itu, tapi kurang tepat gitu loh. Untuk ngambil kesimpulannya. Emang kayak gitu kesimpulannya, tapi konsepnya paham gitu. Oke? Saya rasa itu Terjawab juga kan? masuk ke konsepnya sih Pak. Kak, pas Angel tadi bilang X-nya itu dia harus lebih sama dengan 0 ya. Maka hasilnya itu sama dengan X gitu ya. Kalau diganti di soal X-nya itu jadi kalau dibalik jadi apa namanya? Apa tadi kan bilang X-nya harus lebih besar? X-nya itu lebih besar sama Apa dengan tadi kan bilangnya? Tadi Kak aku bilang X modulo Y itu akan sama dengan X selama X dan Y bilangan bulat dan X lebih kecil dari Y. Ya. Tapi cara tahu itu dari sini gitu loh maksudku. Benar ya itulah. Tapi dasarnya kita ngambil itu bukan konsep. Ini ya konsepnya. Siapa tadi yang bilang? Si Antoni kayaknya. Si Tony. Iya Kak, Ya, sama. Tony? Iya Kak. Siap. Gitu loh maksudku. Oke? Oke Kak. Terus tadi yang kalian permasalahkan apa? Minus 6 dulu modul. Oke, ya. Coba kita karena memang kita juga kan jarang ya punya modul yang minus, makanya jadi berantakan. Iya kan? Coba minus 12 modul 26 berapa? 14 Kak. 14. Kalau minus 6 mod 26? 20. 20 Kak. 20 Kak. Kalau apa tadi ya? Minus 6 mod 26 20. Minus 14 mod 18? 4 Kak. 4. Coba ada yang tahu itu kenapa bisa kayak gitu? Kalau caranya Kak sebenarnya kurang tahu Kak, tapi menyimpulkan sendiri Kak. Kan ini oke, modulo di minus sama di positif itu beda ya. Maksudku. Gini lah. Kan nah, 2 minus minus 12 mod 26 sama dengan 12. Oke? 14. 14 ya? Iya kan? Iya Kak. Oke. Terus minus 12 dikurang minus 14, 26 kan? Minus 26 Kak. Sorry. Minus 26 kan? Oke. Minus 6 mod 26 itu 20. Minus 6 dikurang minus 20. Minus 26 kan? Kalau ini pindah ke sini positif kan? Ini pindah ke sini positif kan? Ya enggak? Iya Kak. Jadi enggak merubah angka-angka di sini kan? Ya enggak?
atau berubah? Jadi berubah lah Kak, soalnya kan di atas minus 12, tapi kalau kita pindahkan dia jadi cuma 12 Kak. Enggak. Ini tadi kita ubah, enggak kan? Ini tadi enggak kita ubah kan? Enggak kan? Ini tadi kita ubah. Yang di sini enggak kita ubah. Kayak yang dibilang si Niko tadi, pusatnya gitu loh. Paham ya maksudku? Jadi makin bingung Kak. Oke lah, kan masih banyak soal kita. Minggu depan lah kita apa. Karena soal kita juga minggu depan langsung kita mulai langsung bahas ini. Udah, kalau sekarang kalian karena udah terset di mindsetnya kayak gini. Gue ini bingung dari mana ini. Kayak itu. Minggu depan lah ini kita bahas yang mod. Karena aku jelaskan pun sekarang kalian pun jadi makin bingung. Oke? Biar dilanjut. Atau mau kalian sampai jam 9 ini bahas mod-mod aja. Terserah kalian sih. Iya, kenapa izin? Siapa tadi yang izin? Iya, kenapa? Nggak jadi Kak, next aja lah Kak. Nah, itu tergantung kalian sih. Ya kalau kalian mau ini selesai sampai jam 9 ya nggak apa-apa. Berdiskusi kita sampai siap. Sampai Lanjut aja pemahaman. lah. Lanjut aja lah ya kan. Aku juga mikir gitu. Asik. Ya udah Bang Yosua kan Bentar lanjut dulu, aja. Iya Bang. Kan ini kan mod-mod ini kan materi minggu lalu kan. Kenapa waktu minggu lalu kami tanya udah ngerti, padahal tiba sekarang kan kami kayak gini lah ya, paham materinya. Waktu materinya mod minggu lalu. Nah di situ kalian tanya semua, karena kami maksimalkan materinya di situ, karena kami nggak akan bahas, kami nggak akan ingat-ingat lagi nih, karena bukan pelajaran kami. Soalnya masih banyak lagi pelajaran kami mau kami ingat, kayak gitu maksudnya. Jadi misalnya kan kayak sekarang kan enkripsi, kalian maksimalkan tanya mana yang kurang jelas biar sampai paham. Jangan nanti minggu depannya jadi kayak gitu, jadi nggak ngerti kita kayak gitu. Udah paham untuk semuanya? Halo? Paham Bang. Baik Bang. Kalau memang belum ngerti, memang asli belum ngerti, tanya pasti kami jawab itu nanti. Jangan nanti di minggu depannya lagi kan diungkit lagi. Nah, materi untuk minggu depannya lagi kan jadi terhambat kayak gitu. Oke ya. Terus kalau kalian nggak puas kayak gitu kan, tanya aja sama ibunya. Maksudnya kalau kalian nggak puas sama jawaban kami kan, tanya aja sama Ibu Juni, tanya langsung. Kan banyak kayak gitu. Kakak ini sama aku, atau jawaban abang ini sama aku. Tanya aja sama ibunya. Itu nggak apa-apa. Kami juga kan mahasiswanya, cuma beda 2 semester ya. Kita bukan berarti kemampuan kami lebih jauh dari kalian, itu bukan hal yang pasti gitu maksudku. Oke? Oke Kak. Izin Kak, boleh Kak? Ya. Aku tadi dapat dari internet Kak tentang mod-mod itu, boleh aku jelaskan Kak? Atau langsung kita lanjut lagi? Jelaskan aja. Boleh. Ya. Ini udah nampak share screen-nya? Udah. Ini kan kayak yang contoh nomor 3 nih lah kan, ada minus 41 mod 9 sama dengan 4. Nah ini kan ada 9-nya ini kan diambil dari ini modnya ini. Terus tuh dikurang 5 ini diambil dari, kita anggap dulu min 41 itu nggak pakai mod 41 9 itu kan sama dengan 5. Nah, kita masukkan minnya itu. Jadi 9 kurang 5 sama kayak tadi 26 itu. Kalau misalnya tadi lah min 6 mod 26. Kan kita buat sini 26. Terus tuh mod dari 26 itu kan 6 mod 26 itu kan sama dengan 6 kan? Terus kita kurangkan aja. Terus dapatlah hasilnya 20. Gitu. Pahamnya? Kasih Ali. Izin Kak, tadi juga aku udah bikin itu di bagian chat Kak. Waktu baru kita bahas. Untuk yang kayak cara yang dibilang si Lydia tadi.
Jadi gini, ngerti sama yang cara Coba dulu share ulang, Lid. Kurang ngerti. Ayo Lydia, coba kata temannya. Lydia itu masih di mute. Ini kan dibuat di sini kan minus 41 mod 9 itu sama dengan 4. Nah, untuk mendapatkan 9 ini kan di sini kan mod 9 kan. Makanya kita buat di sini. Terus tuh kita cari dulu. Anggaplah dulu negatifnya ini enggak ada. 41 mod 9 itu kan sama dengan 5 kan? Nah, kita buatlah di sini langsunglah kurang 5 sama dengan 4. Terus yang tadi itu kan minus 6 sama dulu. Kan mod itu kan 26 kan, kita buat misalnya sini 26. Terus tuh 6 mod 26 itu kan sama dengan kita buatlah minus 6. Jadi 20 lah hasilnya. Gitu. Kenapa Paham? harus 5? Hah? Ini kan Kenapa harus 41 mas 9 kan berapa? Negatif 9 itu kan sama dengan 5-nya. Kan dia dikurang 5. 4 bukan 5. 5. Gini aja simpelnya. Misalnya kan itu kan min 41. 9 kali berapa Pak mendekati ke min 41? Kan min 45 kan? Nah, sedangkan di sini kan min 41. Nah, tadi kan kita dapat kan min 45. Nah, min 45 berapa dia biar kembali ke min 41. Jadi dia 4 kan? Kayak gitu lah simpelnya. Kalau begitu Bang, izin bertanya Bang. Kalau begitu Bang, kalau misalnya kita bikin ini minus 6 mod 9. Jadi gimana itu ya? Kenapa? Minus 6 mod 9. Jadi gimana itu hasilnya Kak, Bang? Oh, itu kan berarti jadi kau bikin dulu dia yang minus 6 itu jadi 6 mod 9 kan hasilnya itu kau kurangkan berapa tadi misalkan kan kau bilang jadi minus 6 lah itu minus 6 mod 9 positikan dulu 6 itu jadi 6 mod 9 berapa baru hasilnya itu 9 kurang hasilnya itulah jadi itu kayak gitu. 9 dikurang hasilnya itu ya Ini simpel. Siapa tadi yang nanya? Roni Bang. Tadi kamu katakan minus 6 mod 9 kan? Nah, otomatis dia kan 9 kali berapa biar minus 6. Nah, otomatis dia kan 9 kali minus 1 kan? Jadi min 9 kan? Iya Bang. Nah, min 9 tambah berapa dia biar kembali ke minus 6. Nah, harus tambah 3 kan? Positif 3. Min 9 tambah positif 3 kan minus 6. Nah, udah terjawab. Iya Bang, ngerti Bang. Oke. Berarti masalah mod udah siap lah ya. Makasih ya Lydia. Ya Kak. Makasih juga yang lainnya. Udah jadi berhasil kita pecahkan. Berarti udah bisa kita lanjutkan sama Bang Yosua. Bang Yosua udah gak tahu kali mau apa itu. Maksudnya udah apa kali dia mau menjelaskan sesuatu itu. Oke, Bang Yosua kan? Berarti Bang Yosua. Udah bisa dilanjut sama Bang Yosua kan? Udah Kak. Oke, silakan Bang Yosua. Nampak? Nampak, Bang. Oke, kita ke nomor
Nomor ini ya lo. Apa ya? Halaman 272 nomor 33. Lihat lu. Ada yang udah ngerjain nih? Ada tuh belum? Coba ya. Kurang ganteng kau, Pra. Iya. Parah, men. Halo. Ada yang udah ngerjain belum? Belum. Udah ya kan? Izin Bang. Ini. Yang ini. Yang tepatnya ini sih. BDF kan disuruh kan. Ada yang udah. Entah yang A-nya pun dikerjain nggak apa-apa, yang C pun dikerjain nggak apa-apa, yang E pun dikerjain nggak apa-apa. Ada? Udah Bang. Udah Bang. Udah ada yang ngerjain. Siapa yang berani menjelaskan? Ada yang berani? Menjelaskan nggak bisa Bang. Nggak apa-apa. Sekalian tuh nanti. Minimal nyali. Ada? Dapat nilai A+. Ada A+ kan tidak kan? Ini ada. Nggak ada? Nyali orang ini. Siapa tadi yang bilang nggak bisa menjelaskan itu? Yang ngeleknya aku. Sekali orang jawab. Enggak, Bang. Siapa tadi yang ngomong itu? Ini si Tony menjelaskan dia. Oh, udah tadi dulu yang lain. Jelas Bang. Izin Bang. Roni. Tahu Ron? Yang B ya kayaknya bisa kuaskan Bang. Oh ya. Gak apa-apa Bang. Penting nyali itu dah. Kalau yang tengok di sini kan Bang, aduh. Kan pertama kita cari dulu faktorannya. Jadi yang 100 itu faktornya itu kayak pakai yang dibikin yang ini kita yang nomor 33. Oh iya ya. Masalah Bang. Masih konsepnya itu, tapi sama aja ya Bang. Iya, tapi ya. Jadi carilah faktornya kan Bang, kalau misalnya si 101 itu dicari dulu faktornya pakai cara pon faktor. Pon faktor yang dijelaskan si Tony tadi Bang. Iya. Jadi kalau jadi kalau misalnya jadi yang 101 ini gimana bilangnya? Bilangan kalau yang kulihat 111 ini prima. Terus yang 201 ini sebentar Bang. Kau kemana kau? Ini kau sebut 101 terus ke sini kau. Jadi bingung Bang, karena yang ku tengok tadi kan Bang, yang ku kerjakan tadi itu yang nomor 32 Bang. Gitu. Iya, tapi kok ke 201 enggak ada di sini 201. Tapi
33 ya Bang, mana? 201. Tadi kau bilang 101. Lanjut. 101 ini 111 loh. Iya Bang. Karena kan Bang yang kukerjakan tadi kan Bang nomor 32 Bang. Salah mengerjakan aku Bang. Oke. Gak apa, guys. Jadi ku tengok jadi ku coba lah secara langsung yang nomor 33 ini Bang. Jadi kayak itu Bang. Ini. Oke. Apa yang mana menjadi lah? Kalau gitu yang nomor 32 lah Bang, karena udah aku kerjakan kian. Ya. Nomor 33 lah, Ron. Ya udah, coba lah biar ku jelaskan nanti nomor 33. Oh iya Bang. Jadi kan Bang, kan kita mencari Nanti 33. Gimana Lile? Bukan, aku coba nanti nomor 33 aku bilang. Oh iya. Jadi yang ku tengok dari yang nomor sini kan dari dulu kayak yang tadi ku bilang 100 itu 2 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. Dan kalau baru 101 ini merupakan bilangan prima. Jadi karena bilangan prima dia jadi faktornya itu cuma 1 dan 101. Nah, kalau misalnya yang ku pelajari mulai dari SD, ini kan GCD ini merupakan FPB. FPB itu merupakan cara mencari dari dari beberapa bilangan itu merupakan mengambil faktor yang sama dan berpangkat yang terkecil. Jadi karena ini pangkat paling terkecil itu pangkat 0 jadinya, karena 101 ini merupakan bilangan prima. Bilangan prima ini mungkin ada aja faktornya itu 2 pangkat 0 atau 5 pangkat 0. Jadi yang sama itu faktornya itu merupakan jadi bilangan 2 pangkat 0 ataupun bilangan 5 pangkat 0. Jadi GCD-nya itu jadi 1. Itu yang dapatku. Bang. Itu aja Bang, yang kalau yang B. Oke. Baru ngelek pula aku tadi. Ya, nah paham ya Ren. Jadi berapa tadi jawabannya? 1 Bang. Ya, pas. Soalnya gampangnya gini. Oh, gini, 101 bagi 100. 1 kan, dan sisanya 1. Ya udah itu aja jawabannya. Nah, inilah kita biar ku kasih tunjuk contoh yang nomor 33. Oh. Nah, ini. Nampak? Nampak Bang. Kalau ini kan disuruh kita menggunakan algoritma itu, apa itu tadi namanya? Euclidean, apa itu ya kan? Pakai itu. Nah, caranya itu tinggal kalian bagi-bagikan aja gitu. Kan ini kan 201, 111. Nah, 201 bagi 111 dapat berapa? 1 kan. Nah, sisanya berapa? 90 kan. Nah, gitu aja terus. 90 itu kan kalau misalnya 111 bagi 9 berapa? 1. Sisanya berapa? 21. Nah, ditulis sini 21. Terus 90 bagi 21 dapat berapa? Bisa dibagi 4 kan? 4. Kalau 4 kali 21 84 kan? 84 90 kurang 84 sisanya 6 kan? Nah, gini aja. Terus kayak gitulah selanjutnya sampai kan 21 bagi 6 dapat 3, sisa 3 kan. Nah, di sini ditulis sisa 3.
Nah, terus 6 bagi 3, 0 apa kan? Bisa habis dibagi kan, dibagi 2. Nah, hasil 3, 0. Maka hasilnya 3. Paham? Ada yang nggak ngerti? Udah cukup ngerti, Bang. Kayak tadi yang 100 ini, kan tinggal bagikan aja. 101 bagi 100. Bisa dibagikan 1 aja kan? Sisa 1. Nah, sisanya lah hasilnya. Ada nggak paham? Berlanjut aja nih. Kita udah masih berapa soal? 4 soal. Udah paham, Bang. Lanjut, Bang. 304. Halaman 304. 304. Nomor 77. Nah, ini kita langsung kujelaskan lah ya, bercepat ya. Nah, ini kan kita disuruh mengubah ini menjadi original plain text-nya kan. Nah, jalannya itu rumusnya itu kan, ini kan tadi soal. Nah, pertama-tama kalian kalau misalnya ada soal gini, biar cepat kalian gitu kan. Kalau misalnya nggak hafal kalian, misalnya gitu kan. Bagus kalian gambarkan aja gini, A sama dengan 0, B sama dengan 1, C 2, sampai seterusnya aja, sampai 25. Aja, biar nanti kalau udah dapat apanya tinggal nengok-nengok aja gitu kan. Nah, ini pertama rumusnya kan P tambah K, maka di corresponding description jadi P kurang K 6. Nah, kalau mencari K-nya itu, seingatku itu, ini kan kenapa O? Karena ini. Apa itu namanya? Yang frekuensinya paling banyak. Di sini kan yang paling banyak O. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 O. Nah, nggak ada yang lebih banyak dari O kan? Maka di sini O. O itu apa? Berapa? Kalau dijabarkan gini, 14 kan? Kurang E. Rumus mencari K itu kurang E. E itu 4. Maka jadi K-nya nanti 10. Maka jadi nanti rumusnya P kurang 10 mod 26. Nah, ini kan kujabarkan dulu. D itu berapa? D itu kan 3 kan? 3. Y itu 24. C itu 2. Nah, gitulah sampai seterusnya. Terus kemasukan rumus. Misalnya kan P-nya itu kan 3. Masukkan 1. 3 kurang 10 berapa? Min 7. Min 7 mod 26 berapa tadi? 19, Bang. 19. Ya, ini. Nggak perlu lagi kita cari tahu kan min mod 26 dari mana jalannya kan. Udah tahu semua kan? Sudah, Bang. Udah dikuasai tadi kan semua. Yang nggak kuasai, tanya aja sama kawannya. Gampang ya tadi rupanya. Kalian pun udah lupa kan. Ada pertanyaan dari sini. Ini kan tinggal masukkan aja. 19 apa? T. 14 O kan? 18 S. 11 L kayak gitu. Ada pertanyaan dari sini? Cepat. Udah jam berapa nih? Bang, bisa diulang jelaskan dulu Bang yang itu Bang. Masih kurang paham di situ Bang. K itu ini. Cara mencari K itu frekuensi terbanyak kurang E. Itu aku dapat dari catatanku sih tahun lalu. E-nya itu nggak tahu dari mana tambahan ketentuan itu cryptanalysis of affine chippers. Kayaknya kalian dikasih juga lah itu kayak catatan. Soalnya aku ada nyatat juga. Aku lihat catatanku. Ada kan? Karena ya, Bang, yang E itu katanya 13% kemungkinannya. Iya, paling banyak. Iya, itu singkatku. Pokoknya dia E kan. Pokoknya kalian ingat aja lah. Frekuensi terbanyak, ini belum tentu O ya. Pokoknya frekuensi terbanyak dari sini. Ini kan paling banyak O kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang lebih banyak dari O sini? Kalian lihat.
Z 1 2 duanya. Kan O kan paling banyak kan saya. Iya, Bang. Ya, kenapa? Ini kan Bang, ini kan diambil kan karena dia nampak dia. Misalnya ada dua jumlahnya yang paling banyak dan sama dia Bang, cara milihnya itu gimana Bang? Berat juga pertanyaan lu. Kurang tahu. Kayaknya sih bakalan, soalnya nggak akan semenjebak itu sih. Aku nggak tahu. Karena nggak sampai semendalam itu waktu juga pertanyaan-pertanyaan kalian nggak sampai situ. Tapi bagus sih pertanyaanmu. Tapi mungkin bisa nanti kau tanya sama Bu Jun. Oke? Untuk sementara ini pokoknya frekuensi terbanyak lah. Baik Bang. Terima kasih. Nggak apa-apa ya. Aku kurang tahu. Entah nanti tengok aja kalau nggak di internet. Tapi ya di internet coba nanti cari. Itulah frekuensi terbanyak kurang tadi persenan paling banyak. Huruf persenan paling banyak sering keluar katanya. Nah, itu kan O itu kan 14. Ya kan kalau dijabarkan kan kurang 4 maka dengan 10. Tadi kan rumusnya P kurang K. Udah ngerti? Sampai bawah udah ngerti lagi tadi? Atau jelasin lagi? Siapa tadi yang nanya? Itu. Udah. Sampai bawah udah paham kan? Tinggal masuk-masukkannya ini. Udah, 3 P-nya 3 ya, oke. Lanjut lah ya ke nomor 15 lah. Nomor 15. 15. Buka. Nah, ini pakai block cheapers. Kalian ada juga kan catatannya kan? Ada lah pasti. Nah, kalau block cheapers ini dia pemetannya di blok apa? Pakai blok dia. Di blok. Misalnya kalaupun ada nanti kata-kata misalnya gini. Kemarin saya gitu kan. Maka nanti tulisannya jadi Kema RINS AYA kayak pokoknya jadi dibagi-bagi 4 dia. Nah, kalau misalnya mau ngerjakan inilah cara. Saya kan tadi kan EABW, EF, RO, ATMR, ASN. Nah, tadi kan apanya satu ini kan dibuat jadi 1, 2, 3, 4. Nah, tapi diganti 1 itu jadi 3, 2 itu jadi 2, 1 jadi 2. Biar gampang kalian. Aku buat lagi nih. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 1 itu kan tadi sama dengan 3 kan? Udah diubah. Maka buatlah 3. 2 itu tadi sama dengan 1. 3 itu sama dengan 4. 2 itu sama 4 itu sama dengan 2. Nah, tinggal urutkan aja. 3 itu tadi apa? B kan? B. 1 itu tadi apa? E. E itu sama, baru 4 itu tadi W. 2 itu tadi A. Nah, gitulah seterusnya. Maka dapatlah tadi kata-kata ini. Beware of Martians. Ada yang nggak ngerti? Ada kecepatan? Ngerti, Bang. Ngerti kan? Gampang ini kan? Ngerti, Bang. Oke. Masih 6 soal kita. Oke lah, lanjutlah sama. Ada yang nggak ngerti? Yang ngerti-ngerti aja nih yang jawab. Udah ngerti semua kan? Cheapers ngerti, Bang. Oke. Gampang Cheapers. Oke, lanjutlah sama kakak lain. Makasih. Udah bisa kita lanjut. Udah bisa kita lanjut. Atau butuh istirahat sebentar? Aku buat PPT-nya. Bentar. Ntar ya aku screen. Enggak ini. Aduh.
Halo? Kedengaran nih suaraku? Jangan telepon, mati jaringanku. Kedengaran, Kak. Oh, oke. Kita lanjut lah nomor yang ini, halaman nomor 3, halaman 329. Jadi aku yang bahas yang semua tentang induksi matematika. Udah belajar kan? Baru masuk, Kak. Ya, yaudahlah, sambil sama-sama belajar lah kita di sini ya. Jadi kan di sini dibilang, let P, Pn be the statement that 1 kuadrat tambahin sampai n kuadrat sama dengan n tambah 1 kali 2 n tambah 1 per 6 untuk semua integer. Terus pertanyaan yang pertama itu, apa the statement of B1 sama dengan x kuadrat tambah 1? Bukan dualnya ke fx-nya kan? Iya kan? Ya enggak? Halo? Ya, tinggal substitusi maksudnya gitu ya, Kak? Iya, tinggal substitusikan aja kan duanya. Jadi sama kayak gini, kalau dibilang what's the statement P1, tinggal masukkan aja satunya ke persamaannya. Jadi inilah persamaannya kan. Ini. Yang A boleh lah kan, yang A tinggal masukkan. Tinggal nge-substitusi. Terus yang B, so that P1 is true untuk melengkapi langkah-langkah pembuktiannya. Kita harus membuktikan P1-nya ini true nggak persamaan yang ini. Nah, terus kita masukkanlah 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 tambah 1, masukkan ke sini satunya. Kan 1 tambah 1, 2, 1 kali 2, 2 kali 3, 6, 6 per 6, 1. Di sini, di langkah yang ini, ada yang nggak ngerti? Nggak ada ya? Maksudnya ngerti semua ya? Nggak ada yang jawab. Ngerti, Kak? Ngerti? Oke. Dijawab dong, ceknya kan gitu. Oke, berarti true kan? True yang P1 ini, yang B terjawab. Berarti boleh kita lanjut ke pertanyaan yang C. Yang C dibilang, what is the inductive hypothesis? Gini, untuk membuktikan induksi matematika itu kan ada 3 langkah. Yang pertama itu, yang ini. Ini namanya basic step lah ini. Inilah langkah awalnya. Kita harus membuktikan P1 sama dengan 1 itu true. Udah diajari Bu Jun kan? Pasti yang ini langkah pertama, ya kan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Langkah yang kedua itu kita harus membuat induktif hipotesis. Apa itu induktif hipotesis? Induktif atau induction hypothesis sama ya. Is the case n-nya itu kita samakan sama k. Jadi kita harus membuktikan n itu kan tadi udah diganti kan Pn-nya sama Pk. Jadi kita harus membuktikan Pk-nya ini. Nih. Jadi kalau ada soalnya tadi Pn-nya yang ini, ini tadi Pn-nya, ini tadi persamaannya, kita harus membuktikan Pk-nya itu benar. Samanya, mau n mau k kan sama-sama sama-sama variabel. Iya. Oke. Itulah langkah kedua. Baru langkah yang ketiga dalam membuktikan ini udah kita buatkan tadi Pn-nya kan. Itu Pn itu persamaan awalnya kan. Jadi induktif hipotesis itu kita buat lagi untuk yang n tambah 1-nya. Kita harus membuktikan Pn tambah 1 benar
di induktif. Jadi Pn tambah 1 ini termasuk dari langkah induksinya gitu, induksi matematikanya. Oke? Untuk persamaan yang tadi kan, kita masukkanlah. Kalau ada N, ganti dia jadi N tambah 1. Jadi kan persamaan saya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, tambah N. Terus kita ganti N-nya jadi N tambah 1. Makanya ini jadi N tambah 1 kuadrat. Sama dengan, di sini pun tadi N-nya ini. Jadi ini tadi N. Kan ini N tambah 1 kan? Soalnya. Maksudnya, di sini tadi N. N itu diganti jadi N tambah 1. Dan substitusi kalau N tambah 1 ke N itu. Itu maksudnya. Jadi kita harus membuktikan ini benar. Inilah induksi matematikanya. Sampai di sini paham? Paham ya? Wah, enggak paham berarti. Atau paham kali? Paham, Kak. Oke, jadi kan tadi langkah pertama kita harus membuktikan P1 itu benar. Terus kita harus membuktikan Pn tambah 1 itu juga benar. Benarnya kayak mana? Kita harus membuktikan kalau yang ini benar di sini, maksudnya ini ya. Bagian yang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itulah yang artinya benar. Oke? Biar kita lanjut sama pertanyaan yang E. Katanya gini. Lengkapilah langkah induksinya itu untuk mengidentifikasi kalau langkah induksi hipotesis itu benar. Buatlah kayak ginilah dia. Kan ini tadi persamaan awal kita. Persamaan awal kita tadi. Ini ya, ingat ya persamaan awal kita. P N sama dengan 1/2 tambah 2/2 tambah sampai N sama dengan N persamaan kita. Aduh, aku belum. N kali N tambah 1 ribet kali pakai PPT ini. Bentar dulu ya. Ini dari persamaan kita kan, ini. Itulah persamaan awal kita. Terus waktu di sini kita harus buktikan persamaannya itu benar. Inilah proses pembuktiannya kalau persamaan kita yang tadi benar. Persamaan awal kita tadi kan yang ini. Ini. Jadi kan tadi ini udah diganti jadi N tambah 1. Inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Sampai langkah yang ini pahamnya, inilah dulu. Langkah yang pertama ini paham. Dari mana itu? Paham? Nggak paham ya? Atau kayak mana?
Pahamnya? Halo? Paham nggak? Oke, langkah yang ini paham lah ya kan. Terus kita fokus sama membuktikan yang ini. Kita pindah kalau persamaannya itu dari sini. Persamaan yang ini ke sini. Terus kita buat sama lah kayak menyederhanakan apa namanya? Matematika biasa. N kali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 ini kan. Kali 6. Jadi pertanyaanku ini kan tambah. Nambah ini persamaannya. Tengok ya, kalau kalian perhatikan polanya. Ini kan. Ini. Pertanyaanku ini yang mana? Ayo. Ayo, itu dari mana? Kenapa bisa tiba-tiba muncul? Nggak tiba-tiba lah, Kak. Ini kan ini. Aduh, kali nambah kali nggak fokus ya. Ini dia. Oke, ini langkahnya. Terus, Tapi Kak nggak ada itu Kak, tambah 6 ya Kak di situ, di atas. Di bawah. 6 per 6 berapa? 6 per 6 berapa? Satu kan? Satu Kak. Oke, nggak apa-apa. Mengkonfirmasikan pemahaman kita harus kayak gitu ya memang. Oke? Terus, yang ini, tengok dulu apa yang beda dari atas sama yang di bawah. Apa yang beda? Nggak ada yang beda? Ada Kak. Yang mana? Ini tuh Kak, yang N tambah 1 dikali N kali 2N tambah 1. Itu dari mana? Ayo. Udah tahu kita yang bedanya yang ini kan? Tapi tengok, kita kalikan N kali N, N kali N kuadrat tambah 1 kan? Terus kita kalikan sama 2N. Samanya itu yang dipindahkan ya ini ke sini. Oke? Oke? Bisa ya? Udah bilang langkah matematikanya ini. Maksudku menyamakan persamaan ke NDC-nya ini. Pahamnya? Atau mungkin soal nomor 3 ini susah kalian ya. Tapi aku mau nunjukkan yang ini lebih gampang. Inilah. Kalian baru belajar ini kapan? Yang semalam, Kak. Semalam, Kak. Karena cuma satu jam aja dan ibu itu cuma ngasih slide sama video singkat contoh soal, Kak. Nah, sekarang ayo kita dulu bahas yang nomor 7 ini. Ini lebih mudah menurutku. Atau yang ya udah nomor 7 lebih sederhana. Nomor 7 ini dibilang sama membuktikan yang ini. Pertama kita buat dulu. Tadi kan langkah pertama kita di langkah 1 kan. Di sini bisa kita buat juga 0. Oke? Jadi yang perlu kalian samakan itu yang ini sebenarnya. Ini ditengoklah di persamaan yang ini di mana ada n-nya. Di ini kan, di operasi yang ini. Jadi kalian nggak usah lakukan ini. Ini aja. Makanya ini 3 kali 5 pangkat 0 ini. 1 kan. Samakan dengan ini. Coba masukkan 0 ke sini. Ini 0. Jadi 3 kali 5 pangkat 0 tambah 1 dikurang 1 per 4. Hasilnya ini juga bakalan 3. Oke? Bisa 0, bisa 1. Tengoklah yang mana yang sama. Kalau masih sama itu terlewatilah langkah 1 itu gitu.
Oke, paham? Nggak usah bingung. Kok Kak di sini 0, di sana tadi tuh. Oke. Langkah kedua ini sampai kita di langkah hipotesis induksi ini, kita harus buat PK itu, tinggal ganti aja sih. PK itu benar. Untuk membuktikan PK ini benar, kita harus membuktikan PK tambah 1. Gitu maksudnya. Jadi gini, kita harus membuktikan si A ini benar. Tapi syarat si A ini benar harus membuktikan si B. Berarti yang kita kerjakan si B dulu kan? Iya, Kak. Iya. Oke. Kalau ini juga sama. Kita harus membuktikan PK ini benar. Maksudnya kita misalkan lalu PK ini benar. Berarti kalau PK ini benar, K tambah 1 ini juga benar. Gitu. Benar. Nggak tahu kita nilai kebenaran ini. Tapi dikasih lah sama kita clue. Tambah 1 harus benar gitu. Biar benar induksi matematikanya. Buktikan PK tambah 1 benar, kayak gini lah caranya. Ini lumayan gampang. Ya. Ini tadi persamaan awal. Selalu tulis persamaan awal sama persamaan mengerjakan induksi matematika ini. Ini ruas kiri. Udah, ini ruas kanan. Tapi di sini kan tadi udah kita buat lah PK-nya. Terus kita gantikannya itu ke K tambah 1. Tinggal tambah aja di sini 3 kali 5 K tambah 1. Udah? Inilah makanya ini. Sama kayak gini tadi. Kalau kalian sadar ya polanya. Sama kayak gini tadi. Persamaannya tadi kan sampai sininya ya. N kuadrat. Tapi karena diganti N kuadrat ini jadi N tambah 1, dibuatlah N tambah 1 kuadrat. Oke? Oke ya? Oke. Terus kita lanjutlah menyelesaikan persamaan yang ini. Jadi 3 kali ini kan tadi persamaan kanannya. Terus kita selesaikan yang ruas kanan ini. Perhatikan ya polanya. Ini persamaan yang ini tadi kan cuma sampai yang ini. Ruas kanan. Kalau kalian perhatikan ya, persamaan ruas kanan cuma yang ini ya. 3 kali 5 K tambah 1 kali 5 K tambah 1 itu enggak ada. Tengok. Kan? Benar enggak? Ini enggak ada. Cuma ada di sini 3 kali 5 K tambah 1. Enggak ada kan? Tanya kalian itu enggak ada. Maksudnya tanya kalian ini kan bisa di sini nih, gitu loh. Kok kan kalau persamaan menurunkan persamaan itu kita harus tanya ini kenapa ada di sini. Udah? Coba tengok polanya. Ini tadi hasilnya sama kayak persamaan 1. Aduh. Ini kan sama ke persamaan 1. Ini. Persamaan 1 ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Udah, inilah. Terus ruas kiri sama ruas kanan ditambahkanlah ini. Udah? Paham ya kalian maksudku? Paham ya kalian polanya? Tengok. Ini persamaan 1. Ini persamaan 1. Udah? Persamaan 1 itu sama dengan yang ini tadi. Kan tadi ini asal ditambahkan. Udah? Persamaan yang ini. Yang ini. Kan tinggal yang karena ini harus sama yang ini ditambahkan lagi. Jadi ini dari sini. Udah? Izin Kak, Terus boleh sebentar ke slide ya. ke-8 Kak, bentar nengok derutnya bentar Kak.
salah. Ini kan cuma 3 kali 5K tambah 1. Makanya kita tambahkan di sini 3 kali 5K tambah 1. Kak, itu tadi kok bisa ditambahkan? Karena kita sudah merubah ini atau apa tadi? Itu langkah hipotesis induksi. Kita sudah mengubah N itu sama dengan K. Yang ini. Udah, makanya ini jadi 3 kali 5K tambah 1. Udah? Pahamnya? Udah bisa dilanjut? Oke. Terus kita selesaikanlah persamaan yang di bawahnya yang ini. Ini kan udah solve lah tadi kan. Yang ini dari mana? Terus yang ini. Kan sama-sama 3 ini. Sama-sama 3 ini. Kita keluarkanlah 3-nya. Jadilah persamaan. Ini solve lah kan ini. Oke? Oke. Jadi ini kan 5K tambah 1. 4. Biar bisa kita jumlah. Oke, per 4 kan. 4 per 4 kan 1. 1 sama. Sama ini. Oke? Jadi sama-sama kita keluarkanlah hanya 3 dikali 1/4 kan 3/4. Makanya ini jadi berubah 3/4 dikali persamaan yang ini. Oke, jadi perempatnya dihapuskan ini. Jadi inilah persamaannya. Terus kurungnya ini. Jadi sama ini kan, kayak udah dijumlahkan. Jadi kalau jumlah sama kurang itu samanya apa namanya? Tasnya dalam operasi. Tapi kalau istilahnya ini kali ini bagi nggak bisa kita buka. Itu. Ini mengerti kan? Ini bisa. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke. Jadi kita otak-atik lah ini. Biar ini nggak mengubah persamaan kan 1 kali 5? Atau mengubah? Enggak kan? Enggak, Kak. Oke, jadi 1 kali 5K 1 ini jadi ini. Jadi 1/4 sama-sama dikali 5K tambah 1 sama-sama kita ubah. Kenapa enggak langsung 5 aja? Biar bisa ini kita pindahkan yang 4 ini. Nah, padahal persamaan kita 5K tambah 1-nya sendiri gitu loh. Benar. Kita harus membuktikan balik persamaannya kayak gitu. Kita harus membuktikan yang persamaan awal itu benar. Pakai cara induksi matematika. Jadi ini nanti 1 tambah 4 kali 5K tambah 1 dikurang 1. Ini enggak mengubah persamaan kan? Udah? Jadi 1 kali 5 kali 5K tambah 1 dikurang 1 sama kan ini. Diturunkanlah dia. Ini kan 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat K tambah 1. Kan ada yang berpangkat sama-sama dia bilangan ininya ditambahkan kan. Makanya 5K kurang 1 ya 3/4. Inilah otak-atik. Biar sama 5. Jadi kita tadi per 4. Jadi 3 kali kita otak-atik lagi. Jadi 5 kali K tambah 1 ditambah 1 dikurang 1 per
ke persamaan yang ini tadi. Aduh. Yang ini. Kan balik ke sini dia kan. Tinggal ganti K tambah 1. Gantilah. 3 kali pangkat N tambah 1 dikurang. Oke, pahamnya? Ada pertanyaan? Coba tanya. Itu Kak. Kan yang pangkatnya itu lagi tambah 1. Ini dikurang 1 kan? Coba. Jadi kalau 1 bertambah sama yang benar. Ini kan si PK ini ke sini minus 1 tambah 1 berapa? 1 kan? Ya udah ini bakalan hilang. Kan tinggal ini. Ya enggak? Dapat enggak Lydia maksudku? Masih mencerna Kak. Gini. Ini kan yang kita buktikan ini. Yang kita buktikan ya. Hah? Ya enggak? Yang kita buktikan ini PK tambah 1 kan? Tambah 1. Oke? Ya, PK tambah 1 sama yang kita ya, yang dapat ini. Tambah 1 kan? Syarat yang tadi yang kita nah. Terus di soal yang dibuat itu PN atau sama lain sama PK. Padahal yang kita buktikan itu PK tambah 1 tinggal ya udah 1 tambah 1 udah kan balik ke persamaan PK. Terbukti PK-nya benar melalui plus 1. Iya enggak? Iya enggak Lydia? Maksudnya kayak gini ya Kak, misalnya K tambah 1 itu jadi dianggap K gitu ya Kak? Karena enggak, kan tadi kan itu iya. Tadi kan katakan PK ke PN itu kan sama dengan PK. Gini ya, bentar. Tengok. Kita harus membuktikan PK tambah 1 itu benar. Jadi yang kita buktikan ini Lydia, PK tambah 1. Bukan PN atau PK. Udah, tengok. Ini K. Paham ya Kak maksudku? Ini K tambah 1, ini K. Samanya fx dan fx tambah 1 beda kan? Beda Kak. Jadi yang kita buktikan itu PK tambah 1, bukan PK. Padahal yang diminta di soal, kita mau membuktikan, ini PN ini kan, persamaannya, PN ini. Ya Kak. Sama dengan PK. Kan tinggal ganti apanya itu? Tinggal ganti, kalau P kan nanti, tinggal ganti ini jadi K. Gitu loh maksudku. Udah, kita membuktikan ini. Kan kau bilang tadi, Kak, persamaannya kan nggak sama. Iya, nggak sama. Karena yang kita buktikan masih PK tambah 1. Jadi kayak mana kita membuktikan PK itu benar dari persamaan yang ini? Tengok, PK tambah 1, gini. Fx lah ya, karena kalian biasa. Fx itu sama dengan, Fx tambah 1 itu sama dengan Y dikurang 1.
Berarti kayak mana kita membuktikan fx di sini? Fx itu sama dengan y kan? Ya enggak? Satunya hilang ini. Kita hilangkan lagi. Aduh. Maka ini PK atau PN. Terbuktilah persamaan yang di awal itu. Paham ya Lydia? Atau enggak paham? Lanjutlah Kak, nanti ku pahami lagi Kak. Nanti ku tengok-tengok lagi. Ada pertanyaan lagi selain si Lydia? Enggak ada lagi ya? Jadi sama nih ini soalnya ini membuktikan. Ini pun membuktikannya dia terus ganti dia ke K plus 1. Kita kembalikan. Makanya ini benar. Ya, karena benar, maka jadi terbukti si matematika itu bisa membuktikan persamaan itu. Udah? Pahamnya atau ada pertanyaan? Halo? Bisa ya sampai sini? Karena udah jam 9. Atau ada lagi yang mau ditanya? Nanti slide-nya aku... Kak, izin Kak, nanti boleh bagi... Iya, banyak nanti kan, aku kirim Kak? di grup. Dari Belajar Mandiri. Iya. Terus kalau nggak paham, tanya aja sama kami atau langsung sama Bu Jun yang nggak paham. Oke? Bisa ya? Oke, berarti sampai sinilah tutorial kita ya. Terus tutorial minggu depan lagi. Oke? Oke, makasih ya. Udah bisa lah live dari ini. Oke, selamat malam. Atau ada lagi yang mau ditambahkan, Bang, yang lain? Kalau dari aku nggak ada lagi, Rin. Oke, udah. Terima kasih Kak. Makasih Kak, Bang. makasih Bang. Oke. Makasih Kak, makasih Bang. Terima kasih Kak. Terima kasih Bang.